harapannya kami di Bantul nanti event akan selalu terselenggara Bapak Ibu. Jadi kita akan benar-benar berbagi meskipun hanya lewat dari Zoom meeting. Nanti kita akan sangat berterima kasih kepada Kanvaloper Nusantara yang sudah sangat luar biasa memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semuanya. Sebelumnya saya akan sedikit memberikan data terhadap narasumber kita. Yang pertama dari Kang Denny Rohendi, sarjana pendidikan, magister pendidikan dari Duta Rumah Belajar Nusantara tahun 2019, di mana Kang Denny ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Dia adalah Sekretaris MGMP Fisika Kabupaten Bogor tahun 2009 sampai dengan sekarang. Pengurus IKI Kabupaten Bogor dari 2020 sampai dengan 2025. Dan beliau terutama adalah pengajar di SMA Negeri 1 Taman Sari dari 2012 sampai sekarang. Dan yang sangat luar biasa pada beliau yang dengan kegigihannya selalu memberikan keilmu kepada kita semuanya. Kita kasih plus untuk Kang Dero, Bapak Ibu. Ya. Kenalkan narasumber kita yang kedua, mungkin semuanya udah kenal ya Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Neng Kabupaten Bantul. Di mana beliau adalah seorang trainer poster Canva Iggy Sagusatal. Juga seorang Google Certified Trainer. Dan beliau terutama adalah rekan kami dari guru SMK Negeri 1 Bantul. Kita kasih plus untuk Bu Neng, Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu. Malam ini kita langsung saja akan sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu terutama. Yang pertama langsung waktu akan saya berikan kepada Kang Denny Rohendi. Selamat malam, Denny. Ya, halo, selamat malam Bu Daryati, apa kabar semuanya? Baik, Kang Denny. Langsung saja ya, Kang. Mengingat waktunya sangat mepet ini. Langsung waktu sebenarnya saya berikan kepada Kang Denny Rohendi. Monggo, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Daryati atas kesempatannya. Teman-teman yang berbahagia, mohon izin untuk mengkondisikan mikrofonnya agar kita bisa lebih nyaman lalu lintas pembicaraannya. Dan admin atau host ya, Bu Neng dan tim mohon untuk berkenan mengecek gitu ya kondisi suara sehingga tidak bias. Nah, ini saya bukan host jadi belum bisa melakukan treatment. Nah, biar kita nyaman. Bu Siva, boleh mohon izin berkenan untuk di-mute dulu. Nah, lebih nyaman. Bu Karunia, khawatir ada pembicaraan tentang minyak goreng yang bocor ke sini ya. Nah, jadi rame nantinya. Karena ini juga di-streamingkan ke YouTube ya. Oke. Baik, boleh Bu Siva, boleh di-mute dulu sudah. Terima kasih Ibu Karunia. Oke, nah lebih tenang ya lalu lintas suaranya. Iya, Bu Karunia, boleh dibantu di-mute dulu. Oke. Nah, masih ada nih geresak-geresaknya nih. Nah, boleh Bu Neng boleh dibantu dibantu di-mute. Oke, terima kasih. Nah, nyaman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan teman-teman semuanya. Di samping karena hari ini kita bisa silaturahim bersama, mengoptimalisasi energi keberkahan, energi kebaikan, energi kekuatan untuk terus menghamba kepada peserta didik kita dengan menghadirkan guru-guru penggerak yang luar biasa. Kita semua guru penggerak ya teman-teman, walaupun ada yang sudah tersertifikasi begitu ya bahasa pemerintah, tapi hakikatnya kita adalah para guru penggerak.
cirinya adalah di saat yang lain hari ini sedang lenye-lenye begitu, di saat yang lain sedang menonton televisi misalkan, ya teman-teman juga bisa sih sebenarnya lenye-lenye menonton televisi, itu tentang pilihan saja. Tapi kenyataannya hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahim di tempat ini bukan hanya semata-mata tentang menyimak paparan materi, tapi energinya adalah energi kebaikan, energi silaturahim. Nah, saya sangat senang hari ini bisa silaturahim bersama di sini dan apresiasi yang setinggi-tingginya begitu untuk teman-teman dari Canvalopers Nusantara. Nah, ini tim Canvalopers Nusantara yang itu kemudian diterjemahkan di setiap daerah, ada yang namanya Canvalopers Kabupaten Kota. Nah, untuk webinar Canvalopers Nusantara hari ini di sesi ke-1 itu diinisiasi keren oleh teman-teman dari tim Canvalopers Kabupaten Bantul. Nah, tepuk tangan untuk Ibu Neng Fitriani Puspitowati, Ibu Daryati, dan teman-teman dari tim Canvalopers Kabupaten Bantul yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka yang mempersiapkan flyer, mereka yang ngulik mempersiapkan link dari Google Meet, mereka yang meluangkan waktunya di saat di waktu yang sama harus nyisir rambut anaknya begitu, harus melayani suaminya membuatkan kopi ya, atau harus kemudian mengantar istrinya berbelanja ke pasar, tapi menyempatkan waktu, meluangkan energi, pikiran, dan tenaganya untuk kemudian menghadirkan suasana silaturahim kita di malam ini. Boleh tepuk tangan teman-teman kita berikan untuk tim Canvalopers Nusantara. Secara virtual juga boleh. Nah, terima kasih Bu Ayuni. Ya, kemudian siapa lagi yang terlihat? Ya, banyak sekali tepuknya. Bu Eni, Bu Kang Antonius, ya, Bu Erma, dan sebagainya. Jadi terima kasih atas inisiasi keren untuk menghadirkan kegiatan ini. Nah, teman-teman sekalian, nanti akan lebih banyak materi diulik oleh teman-teman dari Canvalopers Kabupaten Bantul, Ibu Neng Fitriani. Nah, saya di sini ingin memberikan sugesti positif untuk kita semuanya. Dan saya sebelumnya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman semuanya. Di sini juga saya cek banyak teman-teman Canvalopers dari kabupaten kota yang hadir, atau mungkin ada juga yang baru bergabung di tengah kita menjadi keluarga besar kita. Insya Allah ini adalah pilihan terbaik secara komunitas untuk teman-teman bisa bergabung, dan teman-teman sudah berada di jalan yang sangat benar ya. Insya Allah nanti akan banyak kebaikan-kebaikan di komunitas Canvalopers Nusantara ini untuk kita bisa berikan. Saya ingin sedikit menggarisbawahi tentang inisiasi keren kemudian kegiatan ini bisa terselenggara teman-teman sekalian. Jadi hari ini eranya adalah era Merdeka Belajar. Siapa yang tahu sudah episode keberapa Merdeka Belajar hari ini? Boleh tuliskan di chat Meet kita, coba kita cek ya. Ini bukan ujian ya, hanya tata rucingan. Tahu tata rucingan, Bu? Di Sunda ada tulisnya. Ya, terima kasih Bu Zadaria 24. Ada yang mungkin sudah 25 atau mungkin baru 20. Ya, betul ya. Jadi hari ini Bu Mardiani, terima kasih ya. Kemudian teman-teman yang lain. Betul, hari ini episode Merdeka Belajar kita sudah episode ke-24, teman-teman. Perjalanan yang sangat luar biasa, di mana kemudian era di pendidikan kita hari ini dengan terobosan atau inovasi yang dihadirkan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri, ini keren banget. Kebijakan-kebijakan pendidikan menjadi sangat terarah, teman-teman. Ya, dari mulai episode 1 kita ingat dulu tentang dihapuskannya ujian nasional, kemudian diberlakukannya RPP 1 lembar, begitu ya. Kemudian lanjut ada periode tentang episode Kampus Merdeka dan sebagainya. Nah, kemudian muncul episode tentang IKM dan PMM. Boleh tahu di episode keberapa? IKM dan PMM, teman-teman, Merdeka Belajar. Kita cek di meet-nya, di chat-nya. Ayo, ya. Ini guru pokoknya yang 15 ketahuan jadinya tuh. Ya, jadi episode-episode Merdeka Belajar yang harus dipahami episode ke-1 begitu ya. Kemudian episode ke-berapa? Ke-15, episode ke-5. Nah, itu wajib gitu ya. Jadi episode ke-15 ini adalah launching, betul Bu Zadaria. Ini adalah episode atau episode Merdeka Belajar yang berkaitan dengan IKM atau KM dan PMM. Jadi IKM itu adalah implementasi kurikulum merdeka dan PMM adalah teman penggerak, mitra belajar para guru untuk meng-IKM melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, ruhnya di situ teman-teman. Dan sekarang energi kebaikan pasca pandemi dalam kegiatan pembelajaran kita, optimalisasinya adalah guru-guru menghadirkan semangat untuk terus belajar. Nah,
semangat untuk terus belajar ini di IKM atau di implementasi kurikulum Merdeka, ini salah satunya ditemani oleh yang namanya mitra penggerak yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, kenapa malam ini kita kait-kaitkan dengan PMM, teman-teman sekalian? Nah, kegiatan ini adalah inisiasi keren dari Canvalopers Nusantara. Hari ini kita sudah punya komunitas di PMM, dan kita pastikan komunitas ini adalah komunitas kebaikan, berapapun peserta yang hadir, berapapun peserta yang tergabung, energinya adalah energi kebaikan. Karena bukan tentang jumlah, tapi tentang sejauh mana keberdampakan kita untuk sesama, untuk peserta didik kita. Percuma banyak tapi seperti buih. Ya, yang keren adalah banyak tapi bergetar dan berdampak untuk peserta didik kita. Jadi hari ini saya cek di PMM, ya komunitas Canvalopers, mungkin nanti bisa dibantu dengan Bu Neng. Itu memang kalau dicek karena memang baru begitu ya. Dan Canvalopers sendiri ini sudah 1 tahun teman-teman, diingatkan oleh Bu Neng dan tim. 10 Mei 2022 kita terbentuk. Dan hari ini kita sudah melangkah, ya masih bayi memang ya, 1 tahun gitu. Tapi alhamdulillah ini kiprah pertama kita di tahun pertama kita bisa berada di tengah teman-teman sebagai keluarga besar komunitas Canvalopers Nusantara. Nah, jadi hari ini kita cek di PMM memang karena memang baru ini kita bentuk. Hari ini memang baru sekitar mungkin tidak lebih dari 200 yang kemudian tergabung dalam komunitas kita. Nah, ini akan terus bergerak ya, efek dari bola salju kebaikan. Ya, kita terus akan bergulir sedikit banyak, tidak jadi masalah begitu. Nah, kita ingat dulu ketika pelatihan Canva yang kami lakukan juga, itu targetnya di awal itu hanya 60 peserta, teman-teman. Itu di tahun 2021 waktu itu. Tapi ternyata bergulir, sampai hari ini itu sudah ada di posisi level 6 kita pelatihan Canva. Nah, makanya saya dengan teman-teman Canvalopers ini, wajahnya ini semua kalau di absen saya 80% saya kenal begitu ya. Karena setiap ada kegiatan ya pasti ikut. Apa yang membuat kita terus semangat untuk belajar? Bukan karena kita keren, bukan karena kita luar biasa, tapi ada energi yang muncul dalam diri kita untuk menghadirkan keyakinan dalam diri kita untuk terus memiliki komitmen dan integritas menghamba kepada peserta didik kita. Jadi semangatnya itu. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang mungkin akan yang pasti akan terrecord di PMM, teman-teman. Komunitas kita ini adalah komunitas kebaikan. Jadi kalau kita cek teman-teman di komunitas yang lain itu udah luar biasa, banyak banget gitu anggotanya begitu. Ya gak apa-apa, kita akan terus bertahap. Nanti 1 orang 1 kebaikan, 1 orang 1 berbagi kebaikan, nanti akan kita undang seluruh teman-teman itu untuk kemudian masuk ke PMM. Ya, masuk ke PMM. Nah, kemudian ruh dari implementasi kurikulum Merdeka itu adalah di PMM. Ruhnya. Jadi kalau ditanya sekolah yang sudah meng-IKM itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka, cirinya itu ada 3. Yang pertama, sudah melakukan asesmen diagnostik, yang kedua melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau terdiferensiasi, dan yang ketiga munculnya komunitas-komunitas belajar di sekolah. Nah, salah satu untuk mewujudkan ketiga itu adalah dengan penguasaan topik-topik pelatihan mandiri yang ada di PMM. Jadi ruhnya itu di PMM. Makanya sedikit agak kalau kata Bang Haji agak terlalu begitu mengaku sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, tapi ternyata platform Merdeka Mengajarnya juga belum diulik begitu. Saya mohon izin ngecas dulu ya. Ternyata itu sudah hijau. Ya, boleh bentar ya saya ngecas dulu. Silahkan, Kang. Ditunggu ya Bapak Ibu sebentar lagi. Sebelum Kang Dero bergabung lagi, saya yang mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang Miss Renida, suatu kehormatan yang luar biasa. Miss Renida dan teman-teman datang bisa bergabung. Ini Miss Renida ini satu rekan ya, satu duta Canva, juga sama-sama mentor yang membimbing saya hingga bisa sampai saat ini Kang Dero sama Miss Renida. Terima kasih Miss Renida, terima kasih teman-teman dan Pak Dedi juga mentor Google juga, terima kasih semuanya. Monggo dilanjut Kang Dero. Siap, baik, terima kasih Bu Neng. Ini ada Miss Selamat Renila di sini. bergabung. Oh iya Ibu silakan. Mana nih? Saya mau pin nih. Halo Bu Renilda, Bu Reni. Mana? Oke. Saya kok nggak melihat ya. Ya nanti nggak apa-apa kita berikan kesempatan. Teman-teman ini nggak terlalu. Oh iya, nah ini saya izin pin ya.
Oke. Nah, ini sahabat saya Bapak Ibu nih. Mana ini wajahnya? Ini gimana Bu? Apa kabar? Sehat? Sehat. Ingin memberi semangat saja sama Bu Neng, sama Kang Dero. Oh iya dong, Terima pasti kasih. semangat ya. Ternyata ketahuan saya. Kedetek. Kedetek Bu Neng. Iya, Ya, semangat makasih. ya, Bu Makasih Neng. Bu. Baik. Makasih Miss ya. Oke. Baik, ya kita sama-sama di Duta Kanva ya. Aduh, oke, siap. Baik, terima kasih Bu Renilda. Oke, ya ini kita santuy aja, nggak usah harus bagaimana begitu ya. Ini santuy saja. Ini bukan webinar kementerian, teman-teman. Ya, jadi santai saja. Energinya di sini transfer ilmu, pengetahuan, wawasan, kemampuan dapat. Tapi yang lebih penting adalah energi silaturahimnya. Nah, saya lanjutkan tadi tentang PMM, teman-teman. Nah, saya ingin memotivasi kita semua ya bahwa sekarang memang eranya ketika sekolah ya sebentar. Nanti yang akan menyampaikan tentang blended learning itu ahlinya Bu Neng ya. Saya ingin menginspirasi memberikan optimisme kita untuk terus belajar dan belajar. Nanti itu urusan Bu Neng lah tentang kanvanya, tentang blended learning-nya. Ya, saya juga mau belajar nanti. Jadi saya ingin menyatakan teman-teman bahwa kemudian sekolah pelaksana IKM itu tadi cirinya ya. Ini pernyataan dari Kepala BPGP Jabar waktu itu menyampaikan, satu, dia sudah melakukan asesmen diagnostik. Diagnostik itu penting ya karena jangan sampai terjadi malpraktik. Nah, itu dia. Apakah ada malpraktik dalam pendidikan? Nah, kita cek aja sekarang fenomena anak-anak kita hari ini seperti apa ya, atau fenomena yang ada di masyarakat kita hari ini seperti apa. Itu jangan sampai terjadi malpraktik. Makanya pentingnya asesmen diagnostik. Nah, kalau kita cek asesmen diagnostik itu adalah kita ingin mengetahui kebutuhan belajar peserta didik itu seperti apa. Karena hakikatnya dalam setiap kelas itu kondisinya beragam. Allah ciptakan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku li ta'arofu dalam rangka untuk saling mengenal dan memahami. Perbedaan keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Tugas kita, dimensi profil pelajar Pancasila berkebinekaan global adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang menghamba untuk seluruh siswa. Jadi begitu intinya. Makanya yang harus dilakukan adalah guru ini harus paham bagaimana kemudian mengetahui bahwa si A itu pandai di bidang lari, bahwa si B senangnya adalah melukis, bahwa si C nggak suka kalau disuruh nyanyi seperti saya. Ya, tapi kalau disuruh tausiah atau bicara mungkin bisa gitu. Tapi kalau disuruh nyanyi saya mendingan ini aja di TikTok aja lah ya, lip sync gitu kan dan sebagainya begitu. Nah, jadi seperti itu. Keberagaman itu sebuah keniscayaan. Guru-guru harus hadir mampu melakukan asesmen diagnostik. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya kita sudah mampu nanti memetakan kebutuhan belajar siswa. Audio, visual, kinestetik, audio, visual, kinestetik, dan sebagainya. Itu adalah gaya-gaya belajar yang mungkin dimiliki oleh siswa. Maka selanjutnya adalah ketika kita sudah tahu kebutuhannya, maka kita bisa memberikan resep pembelajarannya seperti apa. Itulah yang disebut dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu bukan membeda-bedakan, tapi memenuhi hak anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Itu ciri yang kedua. Dan yang ketiga adalah sekolah pelaksana IKM itu dia harus memiliki komunitas belajar. Masih ada yang belum di-mute nih, Bu Eviana. Oke, siap. Terima kasih ya, Bu. Oke. Nah, harus memiliki komunitas belajar. Komunitas belajar jangan dibayangkan terlalu tinggi seperti KKG, MGMP. Yang sederhana aja, teman-teman. Misalkan teman-teman di sekolah ada bestinya 5, jadikan komunitas belajar. Teman-teman di sekolah ada yang biasanya ngomongin tas gitu, 6 orang. Sekarang di samping ngomongin tas, ngomongin topik-topik PMM. Ya, teman-teman di sekolah ada yang misalkan komunitas penggemar seblak. Nah, kalau di kami ada nih, komunitas penggemar. Banyak guru yang suka seblak gitu ya. Tahu Bapak Ibu seblak ya? Kayak semacam kerupuk kering begitu ya dengan taburan cabenya yang luar biasa. Nah, itu di samping sambil makan seblak dan sebagainya jadikan komunitas belajar. Oke, Bu Neng, punten Bu Eviana kita mute dulu Bu Eviana. Nah, sip ya Bu Eviana ya. Maaf. Terima kasih Bu Eviana. Oke, diklik dulu mikrofonnya. Siap, sudah ya? Oke. Nah, jadi komunitas belajar itu. Lambat tergabung. Oke, siap Ibu. Boleh di-mute dulu ya Bu ya. Lambat tergabung. Iya, nggak apa-apa Ibu. Iya. Siap. Boleh di-mute dulu ya Bu ya. Ininya mikrofonnya. Klik. Oke. Siap. Tuh, tadi sampai mana ya Bu Neng? Sebentar ya, lanjutkan dulu nih. Saya nggak lama kok, paling 1 jam ya. Sebentar. 1 jam lama ya. Oke, lanjut dulu. Jadi yang ketiga adalah komunitas belajar. Nah, komunitas belajar itu
Salah satunya bisa kita wujudkan. Nah, kalau misalkan di sekolah belum ada gitu ya, kecil-kecil sajalah, sederhana aja dibuat. Nah, kalau misalkan di sekolah belum ada atau di sekolah sudah ada dan teman-teman ingin lebih optimal, maka lakukanlah, bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang ada di PMM. Saya orang Bandung, saya orang Bogor, saya orang Jawa Barat. Boleh nggak saya gabung dengan teman-teman yang ada di Papua? Untuk memahami keberagaman dan saya ingin tahu bagaimana caranya teman-teman guru di sana mengajarkan matematika atau fisika. Boleh. Ya, jadi dengan komunitas itu kita bisa saling berbagi dan menginspirasi. Nah, hari ini komunitas Kanvalopers Nusantara ini ada dalam PMM, teman-teman. Nah, kegiatan yang semacam ini akan terus berjenjang, bergantian. Setiap pekan kita ingin menjadikan habit. Habitnya habit kebaikan. Habitnya adalah habit untuk saling belajar dan menginspirasi. Mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, yang kita lakukan, itu akan berdampak untuk peserta didik kita. Jadi hari ini, dan terkait dengan tema hari ini juga keren teman-teman. Karena di sini ada dua hal yang akan berpadu. Satu, akun belajar. Yang kedua, Canva for Education. Jadi hari ini semangatnya adalah semangat untuk terus belajar. Bagaimana kemudian blended learning itu hari ini gitu ya, Flipgrid gitu kan, kemudian hybrid learning dan sebagainya, itu memang menjadi sebuah keniscayaan. Kehadiran teknologi bukan untuk dihindari, tapi kehadiran teknologi justru harus menjadi tools bagaimana guru-guru bisa optimal dalam pembelajaran. Teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Betul, teknologi hanya sebuah alat, tapi teknologi yang sebuah alat itu kalau di tangan guru yang hebat, itu akan menjadi transformasional. Jadi hari ini kita pelajari bagaimana itu menggunakan Google Classroom, menggunakan Canva for Education dengan basicnya akun belajar ID untuk menghadirkan pembelajaran blended learning, artinya nanti nge-blender begitu ya teman-teman ya, memix gitu kan antara luring dan daring, memix antara bahan ajar A dengan bahan ajar B. Nah, itu nanti kita akan optimalisasikan, akan kita cari tahu hari ini. Nah, pesan dari Kang Dero hari ini, nanti karena diklat ini atau webinar ini akan terus ada di setiap pekannya dengan pengisi-pengisi yang berbeda. Dan kami juga mengundang kepada teman-teman yang ada di sini, di luar komunitas Kanvalopers yang belum bergabung, misalkan, kalau ada yang memiliki kompetensi dan kemauan, kalaupun nggak ada memiliki kompetensi, tapi paling tidak memiliki kemauan, punya praktik baik di sekolah, nanti bicara dengan Bu Neng, bicara dengan tim kita, Bu Mardiani, gitu ya, Bu Emma, kemudian Kang Ihin di sini, silakan nanti teman-teman bisa gabung. Ini wadah kita bersama. Siapapun yang ada di komunitas kita atau di luar komunitas kita, ini bisa sama semangatnya untuk mengisi kegiatan yang ada di PMM ini. Dan yang terakhir, yang Kang Dero ingin sampaikan adalah semangat kita dalam kehidupan ini, semangat kita untuk menjadi guru ini adalah dengan 6B. Nah, pasti tahu ya. Dengan semangat 6B. Semangatnya adalah sukses bersama. Kalau kita bisa mengangkasa, kita harus pastikan tidak ada sahabat kita yang tersiksa. Kalau kita bisa terbang, kita harus pastikan bahwa tidak ada sahabat kita yang tumbang. Jadi bebarengan, berjamaah, semuanya terbang mengangkasa. Sukses bersama, itu akan indah. Nah, semangat 6B ini dengan cara apa? B yang pertama adalah semangat untuk terus belajar. Nah, hari ini kita hadir di sini. Siapa yang menggerakkan hati teman-teman 129 orang ini ada di sini? Kalau bukan motivasinya karena ingin belajar. Motivasinya karena ingin belajar. Tidak ada yang menggerakkan apapun. Apa masih ada di sini yang berpikir sertifikat? Nanti aku dapat sertifikat nggak ya? Boleh, emang nggak boleh kan? Boleh. Tapi kita bukan pejuang sertifikat. Kita adalah pejuang ilmu, wawasan, dan kompetensi. Sertifikat itu hanya bonus yang diberikan kepada mereka yang mau belajar. Begitu, reward. Nah, yang kedua adalah semangat untuk sukses bersama dengan cara berkarya. Nah, di PMM, teman-teman, itu ada yang namanya bukti karya. Guru-guru ini nanti rekam jejaknya mulai hari ini, jejak digital kebaikannya sebagai guru, itu akan terrecord di dalam PMM. Ya, akan terrecord di dalam PMM. Makanya hari ini praktik-praktik baik apapun, sekecil apapun, simpan di PMM. Kang, kan tidak ada yang mengapresiasi, biarlah Allah yang mengapresiasi. Dan biarlah diri kita yang mengapresiasi bahwa kita pernah menyimpan satu poin kebaikan di PMM. Dibuktikan. Yang ketiga adalah semangat untuk terus berbagi. Nah, ini yang keren. Dan hari ini banyak guru yang kemudian terpacu untuk belajar dan berbagi. Webinar-webinar diikuti, didiseminasikan di sekolah. Nah, termasuk hari ini teman-teman Kanvalopers, ini Bu Neng ini, Bapak Ibu tampil nanti Bu Daryati, teman-teman Kanvalopers Kabupaten Bantul, nggak ada tuh rupiah yang kemudian hadir, ya, ditransfer atau apa, nggak ada Bapak Ibu.
Tapi nanti Allah akan konversi rupiah itu menjadi kesehatan, menjadi ketenangan, kesenangan, walaupun capek seperti saya. Saya dari jam 7 baru pulang setengah 8 barusan. Energinya energi kebaikan. Alhamdulillah sempat mandi dulu barusan dan bisa menyapa tepat waktu sahabat yang ada di sini. Capek, lelah itu sunatullah. Karena dunia ini tempat capek dan lelah. Yang ingin tenang dan damai itu nanti di hari akhir begitu ya. Jadi semangatnya adalah semangat untuk berbagi. Berbagi tidak akan mengurangi apa yang kita miliki, tapi berbagi akan menambah energi kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. B yang keempat, berkolaborasi. Nah, ini keren banget teman-teman. Berkolaborasi, ciri berkolaborasi, gotong royong di dimensi profil pelajar Pancasila, cirinya adalah munculnya empati dan rasa peduli. Nah, ini sub elemennya di situ, elemennya ya, empati dan rasa peduli begitu. Nah, hari ini dengan prinsip kolaborasi, gotong royong, ini semua kegiatan ini tersaji. Jadi itu berjamaah suksesnya. Sukses bersama. Ini harus dicamkan. Nah, B yang kelima adalah guru-guru yang sudah belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi. B yang kelima adalah semangat untuk bergembira. Tidak ada hubungan kebahagiaan dengan tanggal. Ya, Bapak Ibu, tidak ada hubungan kebahagiaan dengan tanggal. Apapun kita harus bahagia, energinya dimanapun kita harus bahagia, ceria, optimalkan. Karena kalau kita sudah bahagia, mindsetnya bahagia, insya Allah seluruh organ yang ada dalam tubuh kita itu juga pasti akan mendukung kebahagiaan itu. Kalau kita memberikan kebahagiaan kepada semesta, semesta akan membalik kebahagiaan itu bisa berkali lipat untuk kita. Jadi dalam kondisi apapun, ya tetap energinya adalah energi bahagia, energi gembira. Dan saya pesan jangan posting kegalauan di status Bapak Ibu. Jangan posting kegalauan di media sosial. Itu rekam jejak, apalagi posting kegalauan jadi bukti karya di PMM. Ah, itu jangan ya Bapak Ibu. Cukup kegalauan itu hanya kita dan Allah dan Tuhan kita yang tahu ya Bapak Ibu. B yang keenam ya, selanjutnya yang terakhir nih adalah semangat bersama, yaitu berkah. Nah, kita sudah banyak nih guru-guru yang cerdas, guru-guru yang juara, guru-guru yang pintar. Kita ingin ke depan lebih banyak guru-guru yang cerdas, juara, dan pintar. Tidak hanya cerdas, juara, dan pintar, tapi juga mereka menjadi guru-guru yang mengoptimalisasi energi keberkahan dalam mengajar. Belajar, mengajar, berkah. Nah, berkah itu berarti ada kehadiran Allah, ada kehadiran Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Nah, ini keren banget. Kalau semangatnya energinya adalah keberkahan, maka kebahagiaan itu tidak akan bergantung pada apapun. Karena energinya adalah energi keberkahan. Semoga apa yang disampaikan tentang 6B ini menjadi berdampak untuk kita semua. Dan pastikan energi dimanapun Bapak Ibu hadir, semangatnya adalah untuk terus belajar. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, ketika Canvalovers ini kemarin menggelar webinar ini, kita mau menggelar webinar ini, saya sampaikan di Canvalovers ini ada yang sudah punya 13 sertifikat PMM Bapak Ibu. Bu Dwi, ada nggak Bu Dwi di sini? Ada nggak Bu Neng? Boleh di search. Oh ya, sebentar. Coba saya cek ya, Bu Dwi. Atau ada yang lebih dari 13, 26 misalkan. Ada nggak di sini? Kita sudah 30 topik di PMM. Ada nggak yang sudah misalkan 24 gitu? Ya, atau 26? Beliau sedang ada acara ini. Oh, sedang ada acara. Oke, kalau ada boleh chat, ditulis di chat Bapak Ibu sudah dapat berapa sertifikat pelatihan mandiri di PMM. Ingat ya, sertifikat itu bukan fokus, tapi itu penghargaan dari kementerian karena kita sudah mau belajar. Ya, oke, 7 boleh tuliskan yuk, Kang Suraji. Baru 6 Kang, 11 Ibu Devi keren. Bu Yus, Bunda Yus ini baru 2 Kang. Oke, siap. Ayo, ada nggak yang lebih tinggi? 2, oke. Ya 7 Kang Yusuf. Oke, mantap Kang, 6B. Oke, belajar berkait. Siap, Bu Tati. Oke, adakah yang di atas 10 teman-teman? Belum Kang, baru gabung. Ya, nggak apa-apa. Ya, indikator nanti IKM itu adalah salah satunya teman-teman sudah tuntas topik pelatihan mandiri. Saya belum punya sertifikat Pak, baru mulai ini. Oke, Pak Komang, semangat, kita akan bareng-bareng. Bu Uci baru 3, 5 Kang dari Papua, keren. Baru 1 Bu Jadaria, oke, siap. Oke, ini biar termotivasi, tertantang. Belum ada, baru gabung. Nah, ini maksudnya baru gabung di Meet ini gitu. Udah login PMM kan. Nanti Bu Neng saya titip ya, tolong dijelaskan juga tentang PMM ya, login PMM dan sebagainya. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah komen. Bu Rina belum katanya. Ya nggak apa-apa. Yang belum masih banyak waktu. Yang sudah, yuk terus optimal karena sudah ada kurang lebih 30 topik. Nah, di awal-awal ketika webinar dengan Bu Neng, Bu Emma ya, teman-teman tim Canvalovers waktu itu, sertifikat saya baru 1 teman-teman. Sertifikat saya baru 1. Dan Bu Dewi waktu itu menyampaikan, Kang Dero saya sudah 13. Wah keren banget. Apa saya merasa tersaingi, merasa iri? Tidak teman-teman, tapi justru saya termotivasi. Wah Bu Dewi udah bisa 13 ya, kok saya baru 1 gitu.
Wah, gemeteran itu teman-teman. Jadi terpicu, betul motivasinya motivasi eksternal, tapi kemudian saya ubah dengan segitiga restitusi, begitu menjadi motivasi internal. Nah, kemudian setelah Lebaran kemarin, alhamdulillah Bu Neng tervalidasi 8 sertifikat. Oke. Ya, jadi tervalidasi kemudian muncul. Jadi saya sekarang punya 8 sertifikat dan kemudian hari ini saya sedang menunggu 4 validasi lagi. 12 sehingga jadi 8 plus 4 kalau itu ditakdirkan oke jadi 12. Dan terus energinya mau belajar. Ternyata setelah masuk sekarang aktivitas makin padat. Tek. Tapi kita harus menyempatkan diri teman-teman. Dan hari ini saya sedang senang-senangnya belajar teman-teman. Nah, saya ingin mengajak kita semua bagaimana kita belajar itu menjadi sebuah kesenangan gitu. Ya, oke, saya ingin menyampaikan betapa PMM itu dahsyat teman-teman. Saya bicara tentang disiplin positif. Ada yang melihat konten TikTok saya terbaru? Mungkin ada yang sudah masuk di TikTok saya. Itu tentang disiplin positif. Itu tadi pagi saya buat. Bagaimana segitiga restitusi, bagaimana konsep hukuman gitu ya, bagaimana konsep reward, bagaimana kemudian membangun keyakinan kelas. Nah itu, jadi saya ingin menginspirasi teman-teman semua. Kang Dero hari ini insya Allah 12 sertifikat. Teman-teman yang lain, kami tunggu dan kami tunggu untuk terus mengoptimalisasikan PMM, belajar di topik pelatihan mandiri. Memang betul ukurannya bukan dari sertifikat, tapi sertifikat hari ini menjadi dasar dan bukti bahwa kita pernah meninggalkan rekam jejak kebaikan di PMM. Jadi konon katanya sekarang kalau seleksi masuk bekerja atau apapun, orang yang ngelamar kerja itu ditanya aja, coba minta Instagramnya, cek di situ, akan ketahuan karakternya. Coba minta FB-nya, cek di situ, akan ketahuan karakternya. Nah, termasuk nanti para guru, coba lihat mana profil sayanya, ada berapa bintang yang muncul di situ. Ini nanti ada bintangnya teman-teman nih, bintang 7 ya. Nah, siapa yang sudah bintang 7 di sini? Nah, pusing nantinya ya. Ada bintang 7, bintang 8, bintang 12 dan sebagainya. Nah, itu yang bisa Kang Dero sampaikan. Semangat belajar dan selamat menikmati sajian keren di malam ini bersama teman-teman dari Kanvalopers Kabupaten Bantul. Minggu depan Kanvalopers yang lain, minggu depan Kanvalopers yang lain, energinya sama, energi kebaikan. Sisihkan waktu di tengah aktivitas mengisi ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, tugas-tugas CGP. Kalau kita alasannya alibinya sibuk, sampai kapanpun dunia ini akan sibuk gitu. Tapi yang paling penting ilmunya adalah tentang manajemen prioritas. Manajemen waktu dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Mudah-mudahan energi kita sama. Kita hari ini beresonansi, teman-teman. Frekuensi saya dengan frekuensi teman-teman mudah-mudahan sama. Ya, sehingga hari ini kita beresonansi. Kalau resonansi itu terjadi, resonansinya resonansi kebaikan, maka dalam pembelajaran siswa akan mudah mengambil apa yang kita sampaikan. Jadi kesibukan sehebat apapun, CGP, fasilitator, diklat ini, diklat itu, ya memang seperti ini, dunia tempat kita sibuk, dunia tempat kita lelah. Tapi dengan 6B, energi kebaikan itu akan kita optimalisasikan menjadi energi yang berdampak berkah untuk peserta didik kita. Itu yang bisa Kang Dero sampaikan. Jadi Bu Daryati, saya tidak memberikan materi, karena ini nanti spesialisnya teman-teman dari Bantul, Bu Neng dan teman-teman yang lain. Tapi saya ingin menginspirasi, menyatakan kepada teman-teman, jangan pernah lelah untuk belajar. Mengapa kita harus belajar? Karena berhenti belajar, berhenti kehidupan, dan berhenti peradaban. Terima kasih dari Kang Dero, mohon maaf lahir dan batin. Saya mungkin nanti tetap ada di layar di sini, saya akan tetap tampil di sini, tapi sepenuhnya waktu dan kesempatan saya serahkan untuk teman-teman Kanvalopers Kabupaten Bantul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk Kang Dero dan tim Kanvalopers Nusantara. Terima kasih. Terima kasih Kang Dero. Ya. Terima kasih. Kita kasih aplaus juga untuk Kang Dero yang sudah memberikan semangat yang sangat luar biasa untuk kita di malam hari ini. Luar biasa Kang, saya sampai mangu-mangu ini mendengarnya. Benar-benar dapat inspirasi di mana yang lainnya itu leseh-leseh, kita masih di sini. Kita masih baru pulang, sudah harus pegang laptop lagi seperti itu. Nah, ini termasuk Bu Eneng ini. Yang sangat luar biasa yang malam hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan webinar kita dari persembahan Kabupaten Bantul, Kanvaloper di tingkat Kabupaten Bantul ini. Oke. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Bapak Ibu juga sangat luar biasa dengan 137 peserta ini Bapak Ibu.
Ini juga menurut saya sangat luar biasa, dari seluruh Nusantara kita bisa menghadirkan 137. Ya, Bapak Ibu, mengingat waktu yang sudah malam, langsung saja kita berikan untuk pemateri kita pada malam hari ini kepada Ibu Eneng. Waktu sepenuhnya saya berikan untuk memberikan materi. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya sangat bergembira sekali. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan, kebahagiaan karena bisa berkumpul dengan 139 Bapak Ibu semuanya, dan sebagian ada bergabung di YouTube karena mungkin jaringan atau ini berlomba-lomba. Beliau peserta ada yang bilang saking banyaknya dalam waktu yang sama berlomba-lomba masuk. Jadi ada yang bergabung di YouTube, ada yang bergabung di sini. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, untuk meningkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang blended learning, optimalisasi blended learning dengan Google Classroom dan Canva yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Saya mohon izin untuk saya screen ya Bapak Ibu, untuk meningkat waktu saya langsung memberikan materi. Oke, ini ya materi yang kita akan bahas belajar bersama-sama malam ini, yaitu optimalisasi blended learning dengan Google Classroom dan Canva terintegrasi akun Belajar ID. Kita lanjut. Nah, oke, di sini Bapak Ibu yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama kendala blended learning-nya Google Classroom, Canva, dan akun Belajar ID. Oke, kita lanjut. Nah, kendala ini selama ini dalam pembelajaran ini, pembelajarannya itu monoton ya Bapak Ibu. Seringkali siswa mengalami bosen dengan tidur di atas buku ya karena melihat buku itu terus, itu bosen, boring gitu ya. Nah, itu akhirnya mengakibatkan siswa ini nggak semangat lagi untuk belajar. Kemudian kendala sama belajar adalah adanya tumpukan kertas, buku seperti yang ada di tampilan layar ini ya Bapak Ibu. Nah, ini melihat buku numpuk itu sudah kayak nggak termotivasi lagi. Nah, terus kemudian kurang interaktif dan menarik karena mungkin di papan tulis tampilannya putih atau hitam, sehingga kurang menarik ya. Oke, maka di sini perlu solusi ya, perlu solusi bagaimana supaya kendala ini bisa teratasi ya. Nah, kemudian selain itu, Bapak Ibu, memori HP juga penuh, penilaiannya ribet. Selain itu, wali murid tidak secara kontinu, secara rutin memantau tugas dan nilai putra-putrinya secara rutin. Nah, oleh karena itu, bagaimana solusinya? Ya, solusinya yaitu dengan blended learning. Blended learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan penggunaan teknologi dan interaksi tatap muka antara siswa dan pengajar ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini blended learning ini kolaborasi antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Jadi luringnya
adalah tatap muka, guru bertemu langsung dengan siswa di kelas ya, apalagi ini sudah tidak pandemi lagi. Jadi seperti biasa ibu bapak guru bertemu di kelas, di sekolah dengan siswa-siswinya. Lalu daringnya apa? Daringnya itu siswa atau putra-putri di sekolah ini belajar mandiri di sekolah maupun di rumah, terutama di rumah. Nah, jadi dengan blended learning seperti ini, Bapak Ibu guru bisa memberikan materi terlebih dahulu. Nah, jadi memberikan materi terlebih dahulu untuk dipelajari oleh peserta didik di rumah. Nah, jadi menggunakan platform yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Nah, setelah pertemuan berikutnya, materi yang dipelajari ya putra-putrinya itu, siswa-siswinya itu bisa didiskusikan. Nah, dengan siswa-siswi ini mempelajari terlebih dahulu materi yang sudah ada di platform daring, misalnya Google Classroom, itu maka siswa-siswi akan lebih memahami. Nanti ketika tatap muka tinggal berdiskusi apa-apa saja yang belum dipahami dan itu akan lebih interaktif, dibandingkan dengan belum membaca, belum mengamati materinya sama sekali. Nah, itu, kelebihannya ya, dengan pembelajaran blended learning. Nah, blended learning ini juga sangat efektif untuk pembelajaran di SMK terutama yang PPL ya kelas 11. Kelas 11 PPL ini sangat efektif, di mana anak-anak, siswa-siswi yang, PKL, mohon maaf, yang PKL praktek kerja ini bisa fokus praktek di tempat instansi bekerjanya. Nah, nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu mereka bisa tetap menyimak materi, latihan soal, mempelajari materi-materi yang bukan produktif. Nah, ini menjadi kelebihan keistimewaan lain dari blended learning. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, blended learning ini mempunyai 3 sintak yaitu seeking of information, yang kedua acquisition of information, yang ketiga synthesis of knowledge. Itu sintak dari blended learning. Nah, untuk seeking information ini adalah guru menyampaikan kompetensi, tujuan, kemudian siswa ini dipersiapkan untuk proses eksplorasi, misalnya eksplorasi sains, ya, kemudian melalui kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian bisa juga melalui kegiatan pembelajaran daring melalui Google Classroom itu. Nah, kemudian yang kedua, sintak yang kedua adalah fase acquisition ya, menginterpretasi, menerjemahkan dan mengolaborasi informasi secara personal maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah sintak synthesis of knowledge ini adalah merepresentasi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi itu ya. Itu tentang sintak-sintak blended learning. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini ya blended learning yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan yaitu menggunakan Google Classroom dan Canva yang terintegrasi dengan akun belajar.id. Mari kita bahas bersama-sama seperti apa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya yakin sudah semuanya mengenal ya, mengenal dan menggunakan akun belajar.id. Terbukti Bapak Ibu sudah hadir di room ini karena sudah daftar melalui platform Merdeka Mengajar seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Dero tadi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa akun belajar.id ini terdiri dari nama akun dan kata sandi yang digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran atau berbagai platform Kemdikbudristek seperti platform Merdeka Mengajar, Canva for Education, ya, Google Classroom dan lainnya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini keahlian dari Google Classroom, yaitu yang pertama membuat kelas, yang kedua mengganti banner kelas, yang ketiga membuat tugas, kemudian mengundang guru dan siswa, membagikan materi, memberikan penilaian di kelas, dan mengelola data nilai di Google Sheet yang terintegrasi Google Classroom dan akun Belajar ID. Keahlian lain dari Google Classroom yaitu membuat rubrik, menggunakan ulang rubrik, membuat pembuatan nilai, dan yang menjadi kelebihan di sini adalah mampu mengundang orang tua sebagai wali, sehingga orang tua bisa memantau belajarnya dan nilainya putra-putrinya. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan nilai. Nah, di sini di mana Google Classroom-nya? Ini di sini ya, saya akan praktekkan langsung ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, pertama kali kita buka Google, kemudian di ini ada aplikasi Google. Nah, kemudian klik Google Classroom. Nah, lalu bagaimana cara memulainya, Bapak Ibu? Pertama, setelah membuka Google Classroom, kemudian klik tanda plus di bagian atas. Nah, silakan Bapak Ibu buat kelas. Kemudian isi nama kelas, misalnya di sini saya buat kelas IPAS. Kelas IPA 10 mm. Nah, kemudian boleh ini sama, boleh project IPAS. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik buat. Sebentar ya Bapak Ibu karena ini jaringannya. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Nah, ini tampilan awalnya dari Google Classroom. Ada forum. Ini untuk memberikan pengumuman informasi apapun di sini ya. Ya, bentuk pengumuman, bentuk foto dan sebagainya. Kemudian ada tugas kelas. Kemudian ada orang dan ada nilai. Kemudian untuk menambahkan. Nah, untuk menambahkan itu bisa di sini klik kode kelas, tampilkan, lalu klik salin undangan. Ini bisa langsung di copy paste ke siswa-siswi atau dengan kode kelasnya ini. Nah, bagaimana siswa bergabung? Nah, siswa ini bisa bergabung dengan cara di sini klik tanda plus lagi, kemudian di sini klik gabung kelas. Nah, tadi udah gabungnya ini tadi bisa dipastekan, bisa dipastekan, maaf ini salah kopas, dipastekan tadi linknya ya. Jadi ini tadi seperti ini tadi kelas IPAS, kemudian di copy, di copy ini, boleh ini seperti ini. Kemudian saya ulang lagi, di sini masuk Google Classroom. Kemudian ini gabung kelas ya Bapak Ibu. Nah, boleh seperti ini. Ini dua cara ya. Atau bisa langsung linknya. Ini link seperti ini. Nah, ini langsung enter akan masuk menuju ke Google Classroom-nya. Kemudian selanjutnya setelah siswa bergabung, nah ini silakan mungkin bisa dipraktekkan ya buat Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Classroom. Nah, ini saya bagikan di kolom chat ya.
Nah, kemudian selanjutnya, nah ini setelah bergabung, ini nanti siswa di sini akan bergabung atau bisa juga mengundang emailnya. Nah, tadi boleh dengan link undangan, dengan kode Google Classroom, bisa juga melalui undangan. Ini seperti ini ya, lalu diundang. Seperti itu. Nah, ini sudah Bapak Ibu nanti sudah bergabung ya ini. Nanti ini boleh nggak diganti judulnya? Boleh ya. Bagaimana caranya? Ya seperti ini. Ini saya ganti misalnya kelas Canva Lovo berbagi seri 1. Nah, seperti itu. Jadi bisa diganti sewaktu-waktu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah diganti ya. Nah, selain itu kemudian kita juga bisa menambahkan guru lain ya. Misalnya kepala sekolah ingin memantau Google Classroom-nya, keaktifan guru, keaktifan siswa, maka bisa ya Bapak Ibu bisa dengan menambahkan. Misalnya di sini saya menambahkan Kang Dero boleh atau Miss Renilda boleh. Nah, seperti ini. Nah, itu lalu nanti klik undang. Nanti di emailnya Kang Dero dan Miss Renida akan ada notifikasi untuk dibuka, kemudian klik gabung seperti itu. Nah, itu cara menambahkan siswa dan rekan guru atau kepala sekolah di Google Classroom. Selanjutnya, sebelum saya lanjut yang lain, saya akan berbagi bagaimana cara membuat tampilan Google Classroom ini lebih menarik agar tidak monoton ya. Yaitu salah satunya yang membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar dengan Google Classroom adalah tampilan hide Google Classroom-nya ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dirubah. Nah, bagaimana cara membuat hide Google Classroom yang menarik ya? Mari kita masuk ke Canva ya, Bapak Ibu, masuk ke Canva. Di sini karena kalau sudah ada Canva ya tinggal klik, kalau belum ya berarti di sini langsung ke Canva ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita menggunakan akun bergabung ke akun sekolah. Nah, ini kita buat Google Header Google Classroom dengan klik buat desain, lalu klik Header Google Classroom. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya Bapak Ibu untuk membuat Header Google Classroom. Nah, banyak sekali. Silakan Bapak Ibu bisa mendesain dari awal dengan kreativitasnya Bapak Ibu supaya tampilan Google Classroom-nya dengan header-nya sangat menarik atau menggunakan desain template yang sudah ada lalu dimodifikasi. Nah, misalnya di sini saya pilih salah satu ini. Nah, lalu mau saya rubah. Misalnya di sini saya sukanya misalnya warna pink dan ungu atau saya pilih ungu. Oh, saya ganti. Atau bisa menggunakan gaya. Di sini saya mau rubah jadi hijau. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita bisa buang-buang elemennya yang tidak diperlukan, bisa diganti. Misalnya di sini saya ganti ya. Ini saya ganti yang mau saya ganti misalnya seperti itu. Misalnya di sini elemen saya ganti dulu kelasnya ya Bapak Ibu. Misalnya kelas project IPAS. Terus ini nama saya. Nah, kemudian saya ganti, misalnya saya tambah di sini karena proyek IPAS berhubungan dengan pemanasan global.
saya ganti di sini, saya tambahkan di sini. Saya mau ganti headernya boleh ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tambah elemen lain lagi, misalnya sedang penghijauan, menanam, nah, boleh, nah, seperti itu. Ini antariksa, ini hubungannya bumi antariksa ada di proyek IPAS boleh. Terus seterusnya sampai nanti elemen-elemen yang dibutuhkan Bapak Ibu ini bisa diterapkan di Google Classroom. Kemudian bagaimana supaya lebih menarik kita tampilkan animasi bergerak, misalnya ketik di elemen di sini, klik elemen, kemudian ketikkan bintang jatuh misalnya. Bisa ubah posisinya di paling belakang supaya tidak menghalangi tulisan. Nah, kemudian ini saya menjelaskan hanya sepintas ya Bapak Ibu, nih besok akan lebih jelasnya bersama Kang Dero dan Miss Dona ini ya. Jadi di sini saya hanya berbagi praktik baik aja. Di posisi ubah ke paling belakang, boleh. Lah, seperti itu. Nah, itu. Kemudian kita animasikan ya Bapak Ibu. Nah, ini boleh animasinya buat animasi yang lain. Misalnya saya mau buat di sini kupu-kupu, metamorfosis ya, ada hubungannya dengan IPAS makhluk hidup. Nah, ini saya perkecil. Nah, di sini bisa buat animasikan. Nah, itu caranya gimana? Jadi klik animasikan, klik ini tadi animasi, lalu diseret. Wah, ini bisa diseret ya Bapak Ibu. Biasanya kupu-kupunya sedang berputar nih. Nah, seperti itu. Ini saya pilih klik mulus gerakannya, sih selesai. Seperti itu. Lalu tulisannya mau dianimasikan boleh. Ya tulisannya bergulung. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian boleh juga animasi halaman. Ini seperti ini animasi halaman. Oke, lah setelah semua elemen-elemen huruf dan lain-lainnya sesuai dengan harapan Bapak Ibu, maka ini bisa diunduh. Caranya bagaimana? Yaitu klik bagikan, kemudian klik lainnya, klik bagikan, kemudian di sini klik unduh. Nah, di sini Bapak Ibu jangan dalam bentuk video ya. Kalau untuk Google Classroom silakan dalam bentuk GIF ya. Kemudian diunduh. Nah, sambil menunggu nanti kita masukkan ke sini. Oke, sambil menunggu hasil downloadnya, saya akan kembali ke Google Classroom-nya tadi. Nah, ini kemudian selanjutnya tugas kelas ya. Tugas kelas, ini cara membuat tugas kelas. Di sini klik tugas kelas, lalu klik buat. Nah, di sini klik materi kalau untuk membuat materi, klik tugas untuk membuat tugas, klik tugas kuis untuk membuat tugas kuis, klik pertanyaan untuk membuat pertanyaan, dan ini juga bisa menggunakan kembali postingan yang sudah ada di kelas sebelumnya. Kemudian ini klik topik ya, kita coba satu, klik tugas kelas. Nah,
Di sini misalnya saya kasih judul pemanasan global. Kemudian klik petunjuk. Silahkan amati materi berikut. Silahkan kerjakan tugasnya dengan jujur. Nah, kemudian materi bisa diambil dari YouTube atau mengunggah video. Ini saya ambil contoh ya Bapak Ibu. Ini saya cari pemanasan global. Saya ambil salah satu contoh, tambahkan video. Nah, ini untuk YouTube. Nah, ini bisa juga untuk membuat dokumen, slide, spreadsheet, gambar, atau soal atau survei dalam bentuk Google Formulir atau materi dalam bentuk Google Formulir. Kemudian bisa juga upload file yang ada di Google Drive saya atau di Drive bersama atau dibagikan saya atau yang terbaru. Atau bisa unggah dari komputer laptopnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu selanjutnya saya coba yang ini. Nah, misalnya saya upload foto seperti itu. Nah, kemudian ini bisa dibuat salinan seperti itu. Nah, kemudian lalu tentukan batas waktunya. Misalnya batas waktunya besok, hari Senin. Nah, kemudian waktunya jam berapa. Kemudian topiknya, buat topiknya. Topiknya misalnya tadi tentang tema Sabtu, misalnya seperti itu. Lalu tugaskan. Nah, kita kembali ke kanvanya yang tadi ya, Bapak Ibu. Ini ya. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu ketika menulis di sini kelas Project IPAS maka dia sudah otomatis namanya menjadi kelas Project IPAS. Kalau Bapak Ibu mau mengganti ya silakan diganti ya, diblok lalu diketik. Nah, ini tadi sudah terdownload. Nah, maka kita bisa rubah video Google Classroom tadi. Kita rubah. Caranya bagaimana? Klik sesuaikan. Lalu klik upload foto. Pilih foto di sini. Saya di downloadan tadi. Sedang mengupload. Kita tunggu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Dipaskan dulu. Dipilih. Nah, pilih tema kelas. Nah,
Ini karena laptop saya sedang dipakai bareng dengan Google Meet, dengan Canva dan Google Classroom sehingga agak lama. Oke, ini saya close dulu ya Bapak Ibu biar jaringannya fokus ke Google Classroom-nya. Nah, itu nanti setelah selesai ini akan berubah ya Google Classroom-nya. Oke, karena ini masih mutar-mutar, mungkin nanti bisa sambil menunggu, bisa sambil tanya jawab ya. Saya share screen karena waktunya sudah jam 9 kurang 5 menit. Ya, kayak oh ya, masih ada satu lagi ya, maaf Bapak Ibu. Ada berbagi praktik baik ya. Maaf sebelumnya ada yang terlewat, berbagi praktik baik. Nah, ini ada komentar siswa ya, komentar siswa. Nah, ini dia. Nah, ini dia praktik baiknya saya share screen. Entah saya ubah ke presentasi. Nah, ini praktik baiknya. Jadi ini blended learning sudah saya terapkan di SMK Negeri 1 Bantul. Kebetulan saya mengajar 4 kelas. Ini kelas 10 PPLG 2. Ini kelas akuntansi. Bentar. Ya, thank you. Itu tentang berbagi praktik baik dan kesan-kesan dari siswi saya. Sebenarnya masih banyak kesan-kesannya, tapi karena saya yakin waktunya tidak cukup, mungkin ini akan saya sampaikan lagi nanti di platform Merdeka Mengajar. Insya Allah, kalau nggak Senin saya akan share berbagi karya pelatihan tentang ini blended learning, nanti akan lebih jelasnya di platform Merdeka Mengajar seperti itu. Oke, seperti itu ya. Silakan saya hentikan berbagi, lanjut ke sesi tanya jawab. Bu Daryati? Oh ya, sepertinya sedang pergi ya Bu Daryati. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Oh ya, ada ya. Monggo Bu Daryati ya. Ya, Bapak Ibu sudah cukup ini Bapak Ibu Neng? Ya, karena ini udah jam 9 kurang, jadi silakan langsung tanya jawab aja ya. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Mari kita sesi selanjutnya Bapak Ibu. Sesi tanya jawab. Monggo yang bertanya, yang akan bertanya
pada sesi malam hari ini, silahkan langsung saja. Boleh langsung kepada Bu Neng, atau mau dapat inspirasi lagi dari Kang Dero, monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu, boleh tunjuk tangan. Ya, itu ada yang angkat tangan tuh, Bu Daryati. Oke. Ibu Umi Yahyuni. Monggo Ibu Umi, silahkan. Selamat malam Ibu Umi. Bisa dengar saya, Bu? Oke. Bu Umi? Mungkin Belum sedang dengar saya? Coba yang lain dulu, Ibu. Halo. Itu ada yang lain monggo Bu Daryati. Mungkin Pak Gun, Bumi oke, sudah monggo ada Pak Gun. gangguan. Silakan. Pak Komang Gunawan, monggo Pak Komang. Ya, halo. Halo? Halo? Ya. Terima Ya, kasih silakan. Ibu Eneng sama Ibu Daryati. Pak Komang Gunawan, monggo Pak Komang. Iya, terima kasih. Pak Komang? Apa? Saya itu baru masuk di Classroom, Bu. Ya. Baru kenal saya Classroom. Iya, jadi penjelasannya Ibu Eneng itu kayaknya sebelum dapat itu, Ibu. Sebelum dapat materinya, belum dapat anunya. Jadi kalau bisa materinya nanti di-share bentuk PDF ke apa biar kita bisa pelajari begitu, Ibu. Ya. Oh, ya. Oke, Ya, ya. terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Komang. Jadi memang ini saya menjelaskan Google Classroom belum lengkap ya, karena Google Classroom ini fiturnya sangat banyak sekali ya. Jadi karena kita ini webinar, waktunya hanya 1 jaman, jadi makanya jadi ini akan ada kelanjutan. Nah, makanya kemarin ada di flyer level 1 atau memulai ya, pemulai ya, karena memang Google Classroom ini akan ada berkelanjutan lagi, berhubung fitur-fiturnya banyak sekali. Oke, nanti PDF-nya akan saya share di grup WhatsApp. Terima kasih. Oke, monggo yang lain. Terima kasih Pak Komang. Monggo yang lainnya. Komang sudah. Bu Umi sudah? Tidak jadi Bu Umi? Jadi Bu Umi? Maaf sudah diwakili Pak Komang tadi Bu ya. Oh ya. Sama Fitrian. Terima kasih, maaf ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Daryati atas kesempatannya. Mohon maaf Bu Neng, saya tadi Bu Neng pas di tugas belajar, tugas siswa ya Bu ya. Di situ ada pengaturan apa buat salinan. Kalau cuman saya belum paham apa bedanya antara ketiganya itu. Terima kasih Bu Neng. Ya. Gimana? Maaf diulangi. Oke. Gini Bu Neng, tadi secara sekilas Bu Neng udah ngejelasin penggunaan Google Classroom. Nah, di bagian tugas siswa, Bu Neng udah mencontohkan bagaimana cara kita memberikan tugas. Kemudian ada salah satu bagian di situ ada buat salinan. Kalau nggak salah ada buat salinan kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada 3 pilihan. Saya melihat secara sekilas itu ada 3 pilihan. Nah, apa beda masing-masing 3 pilihan itu, Bu Neng? Oh ya, oke. Terima kasih. Mungkin Ada terima lagi? kasih, Bu Neng. Oh ya, makasih. Oke, ini langsung saya jawab dulu. Apa mau lanjut pertanyaan berikutnya?
Bu Daryati? Apa langsung saya jawab dulu ya? Oh Atau ya, jawab dulu oke. aja Bu, biar Oh, satu-satu. oh ya, oke. Ya, oke, izin share screen lagi ya. Ini ya, buat kelas gunakan ini ya. Tadi ini klik petunjuk tadi ya. Saya buat lagi aja yang baru. Buat kelas, kemudian klik tugas kelas, misalnya kasih judul kompos misal ya, kemudian petunjuk bacalah materi. Nah, kemudian tadi kan ada tugas ya, saya upload salah satu tugas, yaitu klik jelajah. Saya ambil materi ya, ambil materinya. Nah, ini ya, saya ambil materi ini. Nah, kemudian, nah ini ya, ini maksudnya ketika dikasih tugas siswa bisa melihat file, itu hanya melihat filenya saja. Nah, yang kedua, ini siswa dapat mengedit file, jadi siswa bisa mengedit file langsung. Nah, bedanya apa? Kalau file ini berarti dia tidak bisa ngedit sama sekali ya. Nah, terus kalau ngedit ini bisa langsung. Sebagai contoh, misalnya saya kasih buat lagi yang dokumen ya. Saya buat dokumen. Nah, ini kalau ini tadi dibuat melihat, ini dokumennya hanya bisa dilihat saja. Apa isinya apanya itu hanya bisa dilihat. Tapi kalau diedit nanti siswa bisa ngedit ya. Kemudian kalau dibuat salinan, siswanya bisa buat salinan. Misalnya di sini saya akan masuk. Ya, saya masuk. Saya masuk dari sebagai siswa ya. Saya masuk di sini. Ini saya masuk sebagai siswa. Saya klik gabung. Nah, tuh kemudian klik tugas kelasnya tadi. Nah, di sini sudah ada pemanasan global. Yang tadi belum di-share ya, yang tadi saya share dulu. Ya, ini tadi kompos tadi, diedit dulu. Nah, ini karena tadi belum saya share. Nah. Nah, ini itu bisa diedit. Nah, tetapi kalau kita unggahnya dari perangkat, maka ini dibuka dengan Google Classroom, maka dari Doc berubah menjadi dari Word berubah menjadi Google Doc. Nah, ini bisa siswanya ngedit merubah
ya, merubah apa isinya. Nah, tetapi kalau tadi dibuat salinan, siswa tidak bisa ngedit tetapi bisa membuat salinan, yaitu dengan cara di sini klik buat salinan. Seperti itu. Itu bedanya antara siswa bisa melihat, mengedit dan membuat salinan. Apa sudah cukup jelas? Sudah Bu, Oh, ya. sudah Bu. Terima kasih Bu Neng. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus, luar biasa. Oke, silakan monggo Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Apa ada yang bertanya? Bapak Ibu. Ya. Berikutnya. Bu Deni Irawati. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Neng. Ada yang ditanya. Ini saat kita membuat di Canva, itu kan Ibu ngasih pakai animasi. Iya, iya. Ada animasi. Nah, mendownloadnya kita downloadnya berupa apakah PDF, MP3 atau apa Bu? Apanya? Unduhnya, Iya, unduhnya itu GIF. Berarti ya. nanti animasinya hidup di Google Classroom nanti itu Bu? Ya, oke. Saya tampilkan yang saya tampilkan ya yang ada animasinya. Sebentar. Izin share screen lagi. Nah, ini hasil jadinya seperti ini, Ibu. Atau yang tadi ya, yang tadi kelas Canva ini saya sesuaikan lagi, saya pilih yang lain. Ini pilih foto dari komputer, saya pilih di sini header. Cari header saya yang udah jadi. Nah, ini ya, saya klik. Ini setelah diatur posisinya, klik tema kelas. Tadi juga seperti ini. Kalau tidak langsung terupload, itu mungkin karena jaringannya saya sedang dipakai ya. Itu klik simpan ya, jangan lupa klik simpan. Ini udah berhasil seperti ini, itu langsung klik simpan. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini contoh dari Google Classroom tadi. Saya upload yang tadi yang udah dibuat, saya coba lagi. Yang tadi di-download ya. Nah, ini terus pilih tema kelas, lalu jangan lupa nanti disimpan. Bapak Ibu semakin banyak animasinya, maka akan mungkin semakin lama prosesnya karena butuh waktu ya, angkatannya lebih berat daripada yang tadi animasinya sedikit. Nah, itu perbedaannya.
Tapi kalau karena ini saya jaringannya dipakai bersama-sama sebagai host, sebagai narasumber, berbagi screen, juga Canva, juga Google Classroom, sehingga butuh waktu lama jika animasinya banyak itu seperti itu. Ya. Gimana Ibu, sudah cukup jelas? Cukup jelas Bu Neng, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus. Ya, silakan lanjut Bu Daryati. Atau sudah cukup? Masih ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Sudah cukup Bu Neng? Bapak Ibu yang lain? Masih ada lagi? Halo? Cukup, Bu. Cukup, J. Oke, Alhamdulillah J. cukup. Oke, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan kita berikan aplaus untuk kita semua karena sudah mengikuti webinar ini dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Bisa menginspirasi teman-teman kita yang lainnya juga. Terima kasih untuk Kang Dero, Neng, dan seluruh jangan lupa foto dulu ya Ibu. Tanpa Nusantara, Inci. Bapak Ibu, silakan disiapkan. Kita akan foto sebentar ya Bapak Ibu. Siap, boleh Ibu. Open cam ya Bapak Ibu. Ya, oke. Saya hit. Siapa yang mau screenshot ya, Bu Daryati? Yang screenshot siapa ini? Boleh ya. Oh ya, oke. Lagi ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Kan ngirim foto. Ini ada bukti foto loh. Ya. Sambil menunggu di foto ya Bapak Ibu, nanti kami akan share umpan balik ya, refleksi nanti akan saya share di WhatsApp. Bu Neng mungkin bisa sambil memberikan informasi untuk kegiatan selanjutnya atau event berikutnya akan kita selenggarakan. Oh ya, oke, terima kasih Bu Daryati. Jadi Bapak Ibu nanti akan kami bagikan juga sertifikat, insya Allah besok akan kami bagikan sertifikat. Mohon Bapak Ibu untuk tidak keluar grup ya, karena Nova Nusantara ini akan terus mengadakan kegiatan setiap Jumat malam ya, tepatnya jam 19.45. Untuk minggu depan tanggal 19 Mei itu dari Canva Lover Inhir ya, Kang Ihin ya. Inhir ya, ini saya perkenalkan Kang ini juga tim Canva Lover Nusantara. Selanjutnya tanggal 26 Mei itu dari Bogor dan masih ada berkelanjutan. Jadi setiap Jumat itu ada dengan topik yang tidak kalah lebih menariknya dari saya ya, yang jauh lebih keren, jauh lebih
jauh lebih ahli, jauh lebih luar biasa ya. Makanya di sini yang kapal level 1 ini yang berbagi kapal Nusantara seri 1 ini sengaja kami berikan yang level muda-muda dulu. Besok kesananya akan lebih menarik, lebih berbobot dengan narasumber dari kapal lover lain, dari Kang Dero dan lainnya yang lebih luar biasa, lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat tentunya bagi kita dan terutama bagi siswa-siswa kita yang kita sayangi. Begitu ya. Itu saja, Bunda Riyati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kita tutup kegiatan kita pada malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng. Sama-sama. Amin. Ibu yang hebat luar biasa ada menyempatkan waktu. Terima kasih buat teman-teman semuanya, Kang Dero, mantap materinya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kang Ihid ditunggu aksi berikutnya dari Bogor ya. 26 Mei. Insyaallah. Ya, amin. Kalau Bu Neng, maaf tolong nanti share aplikasi apa? Gimana Pak Tukia? Aplikasi itu Pak, Ibu aplikasi Canva-nya sama itu GS-nya Google Classroom-nya. Iya, oke, siap. Siap Tunggu Pak. Ibu ya. Oke, assalamualaikum Bu Neng, pamit ya. Ya, silakan. Monggo Bapak Ibu, monggo boleh istirahat. Assalamualaikum. Makasih Bu Neng. Malam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, monggo bila ingin istirahat. Pas saya tutup aja ya semuanya, ya. Saya tutup deh, semua Bapak Ibu selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jumat minggu depan.